Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Mr. Adi. Sekarang kita akan mengupas tentang buku seri 4, yaitu seri fungsi. Oke, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, dimanapun kalian berada. Tentunya semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa, salam Math Word. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan bahas mengenai fungsi ini. Fungsi di sekolah bisa jadi awalnya sangat mudah dan lama-kelamaan kalian merasa kesulitan. Tapi jangan lupa, di Math Word kita akan belajar mengenai strategi dan taktik. Mister ingatkan lagi, strategi itu adalah jalan sistematisnya, langkah-langkahnya untuk kita bisa menyelesaikan soal. Sedangkan taktik adalah tips-tipsnya untuk bisa kita menyelesaikan soal dengan cepat. Oke, kita langsung saja. Fungsi. Apa itu fungsi adik-adik? Fungsi. Oke. Fungsi adalah relasi khusus. Wah, relasi khusus. Relasi adalah suatu hubungan. Berarti yang namanya hubungan ada dua pihak. Dalam hal ini, dalam matematika, dua himpunan. Himpunan apa? Himpunan bilangan tentunya. Di mana himpunan bilangan satu, katakanlah himpunan bilangan A, himpunan bilangan satu adalah himpunan bilangan B, di mana di sini katakanlah ada anggotanya, entah berapakah itu. Yang namanya relasi, ada hubungan, ada keterkaitan, itu disebut relasi. Tetapi fungsi ini adalah relasi khusus. Relasi khusus yang seperti apakah? Nah, relasi khususnya yang pertama adalah ini ketika ada panah menuju dari himpunan A ke himpunan B, berarti fungsinya adalah fungsi dari A ke B. Dengan syarat ini disebut domain, daerah asal, dan ini disebut range, daerah hasil. Nah, tadi fungsi adalah himpunan atau relasi khusus yang memetakan domain ke range dengan aturan semua domain itu terpetakan. Dia mempunyai pasangan. Mau ke sini boleh, mau ke sini boleh, ya. Mau ke sini boleh. Jadi semuanya terpetakan, ya, semuanya terpetakan. Dan semuanya tepat memilih satu range. Setiap domain tepat memilih satu range. Jadi dalam fungsi tidak boleh mendua, ya. Si domainnya misalkan ke sini. Tidak boleh. Ini di dalam fungsi tidak boleh, ya. Nah, itu jadi dua syarat. Fungsi itu adalah relasi khusus yang memiliki syarat setiap domain terpetakan atau memiliki pasangan, dan setiap domain hanya tepat memilih satu pasangan. Tidak boleh memiliki lebih dari satu pasangan. Itu fungsi. Tapi biasanya definisi tidak terlalu dipermasalahkan, ya. Yang dipermasalahkan justru di sini bagaimana mengetahui tentang fungsi itu, operasinya, dan lain sebagainya. Oke, kita mengenal dulu fungsi. Ada apa aja sih jenis-jenis fungsi, macam-macam fungsi? Menentukan domain dan range, aljabar fungsi, fungsi kuadrat, fungsi komposisi, dan fungsi inverse, ya. Oke, kita akan masuk ke macam-macam fungsi. Macam-macam fungsi. Oke, macam-macam fungsi itu apa aja? Kita cukup mengenal saja. Pertama, ada yang disebut dengan fungsi identitas, ya. Fungsi identitas ini biasanya dimisalkan atau dinotasikan dengan IX, identitas, gitu ya. Nah, fungsi identitas ini adalah fungsi yang ketika domainnya disubstitusikan, ya range-nya pun akan menghasilkan dia sendiri, gitu ya. Nah, misalkan di sini ada fungsi identitasnya adalah fx sama dengan x, itu adalah fungsi identitas, ya. Oke, kalau misalkan kita ambil contoh di sini, ya misalkan domainnya adalah x sama dengan 2. Nah, maka fx pun, ya, atau f2 ini sama dengan 2 juga, gitu ya, karena di sini x, di sini x. Itu adalah fungsi identitas, ya. Yang kedua adalah fungsi
konstan. Fungsi konstan adalah fungsi yang ketika disubstitusikan nilainya konstan atau tetap. Sehingga di sini fungsi konstan ini bisa dinotasikan dengan fx sama dengan k. Berapapun x-nya kita masukkan, hasilnya akan tetap k. Misalkan x-nya sama dengan misalkan di sini Mister punya fx sama dengan 7. Maka ketika x diganti 2, F2 itu tidak akan berubah, tetap 7 karena nggak ada celah di sini variabel x-nya. Itu adalah fungsi konstan, ya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi linier. Fungsi linier. Nah, dari namanya juga sudah ketahuan nih fungsi linier. Linier, fungsi berderajat 1 atau hanya memuat 1x saja. Ini rumus umumnya adalah AX plus B. Nah, beda dengan fungsi identitas, dia tidak mempunyai konstanta B atau tidak mempunyai koefisien A, ya, hanya X doang. Kalau fungsi linear ini ada AX plus B. Oke? Ketika Mister contohkan, misalkan fx sama dengan 3x min 2. Nah, ini adalah fungsi linear karena variabel pangkat terbesarnya si x-nya itu adalah pangkat 1. Linear itu pangkat 1. Sehingga ketika Mister coba x-nya diganti dengan 2, apa yang terjadi? Maka f2 sama dengan 3 dikali 2 dikurang 2. X diganti dengan 2 maka berpengaruh. Semua x jadi 2. Sehingga hasilnya f2-nya adalah 6 dikurang 2 sama dengan 4. Itu adalah fungsi linear. Dan yang keempat, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Tentunya dari namanya kuadrat, berarti variabel pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Sehingga kalau dituliskan ax kuadrat plus bx plus c, ya. Ketika Mister ganti x-nya sama dengan 2, kalau misalkan ada contohnya dulu. Fx sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 5, Mister ganti x-nya dengan 2. Maka berpengaruh semua x jadi 2. Sehingga hasilnya f2 sama dengan 3 dikali 2 dipangkatkan 2 min 2 kali 2 tambah 5. Sehingga hasilnya f2 itu sama dengan 3 dikali 4 dikurang 2 dikali 2 itu adalah 4 min 4 plus 5. Maka F2 sama dengan 12 ditambah 1 sama dengan 13. Oke, sip. Nah, nanti yang kelima adalah fungsi tanda mutlak. Fungsi tanda mutlak atau fungsi mutlak. Fungsi mutlak. Nah, di sini adalah fungsi yang memuat tanda mutlak. Misalkan fx sama dengan tanda mutlak dari 3x min 1. Jadi misalkan Mister isi di sini dengan min 2, apa yang terjadi? Kalau x-nya sama dengan 2, maka min 2, maka Mister ini ganti dengan min 2, apa yang terjadi? 3 dikali min 2 dikurang 1, hasilnya adalah negatif 6 dikurang 1, negatif 7, tapi ada tanda mutlak, sehingga hasilnya 7. Jadi tanda mutlak itu bisa merubah semua bentuk negatif menjadi positif, ya. Nah, itu macam-macam fungsi. Jadi adik-adik bisa perhatikan dari sini, x sama dengan 2 yang ini itu disebut domain. Daerah asal, ya. Kalau F2-nya itu adalah range, daerah hasil. Ini daerah hasil. Range, ya. Nah, itu kita mengenal sekarang fungsi-fungsi. Oke, sip. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua adalah menentukan domain dan range. Domain dan range. Domain adalah daerah asal. Mister tulis dulu. Domain
adalah daerah asal. Sedangkan range adalah apa adik-adik? Daerah hasil. Oke. Nah, maksud daerah asal ini adalah yang tadi, bilangan-bilangan yang ketika dimasukkan ke dalam fungsinya itu menghasilkan bilangan real. Ada nggak bilangan-bilangan yang dari daerah asal atau dari bilangan real ketika disubstitusikan hasilnya nggak real? Ada. Dan itu yang wajib kita jadikan fokus gitu ya, sehingga jadi syarat ya. Nah, sekali lagi, domain adalah daerah asal, bilangan-bilangan real yang memungkinkan untuk dimasukkan. Semua bilangan real harus bisa dimasukkan, itu domain. Kecuali kalau ada tadi, ketika dimasukkan hasilnya nggak real, imajiner, itu bukan domain. Dan itu yang menjadi fokus materi di poin kedua. Sedangkan range hasil, nah hasilnya biasanya menghasilkan lagi bilangan real, wajib gitu, range-nya itu adalah daerah hasil. Sehingga kita akan memfokuskan materi pada domainnya. Pemilihan daerah asal nggak boleh asal, gitu intinya Maya. Oke, cekidot. Ada berapa kondisi? Ada 7 kondisi ya tentang range ini yang di SMA ini sering atau selalu ditanyakan. Kondisi yang pertama, kondisi yang pertama itu adalah kondisi fungsi linear. Tadi kita sudah mengenal ya, fungsi linear. Nah, kalau ada fx fungsi linear, maka domainnya dfx, biasanya domain dari fx itu cukup begini saja, x di mana x anggota bilangan real. Range-nya boleh pakai fx, boleh enggak ya. R saja, range-nya itu adalah boleh jadi Y, di mana Y anggota bilangan real gitu. Yang kedua, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Domainnya adalah X, di mana X anggota bilangan real. Jadi semua bilangan real bisa dimasukkan karena hasilnya pun akan Y, di mana Y anggota bilangan real. Nah, kondisi lain yang harus diperhatikan berarti di sini bentuk-bentuk kondisi yang memungkinkan menghasilkan bilangan yang tidak real. Dalam hal ini adalah bilangan imajiner. Apa saja kondisinya? Misalkan kondisi si fungsinya ada pecahan, ada perperan, kondisi ada akar-akaran. Kenapa pecahan? Kan kalau pecahan per 0 hasilnya nggak real ya, hasilnya imajiner. Kemudian akar, kalau akar juga kan, kalau 0 masih akar 0 lah, akar bilangan positif lagi. Tapi kalau akar negatif hasilnya tidak real gitu ya. Dan itu yang kita hindari. Nah, kemudian logaritma juga. Logaritma, kalau logaritma sesuatu, nah sesuatunya ini negatif, itu juga nggak real gitu. Berarti dari kondisi itu kita bisa kembangkan apa saja. Nah, berarti yang ketiga, Mister akan tuliskan ini kondisinya ketika bentuknya adalah fx per gx. Nah, si fungsinya itu fx per gx. Nah, misalkan ini kondisi fungsi si hx ya, hx sama dengan fx per gx. Maka domain dari hx ini adalah supaya dia menjamin real, maka ini kita harus bikin si gx-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Sehingga domainnya adalah, kita fokusnya adalah gx itu tidak boleh 0 gitu ya. Sekarang kita lihat kondisi 4. Kondisi 4 itu kalau ada akar-akarnya. Nah, misalkan di sini ada hx sama dengan akar dari fx. Nah, bagaimana kalau kondisi akar? Berarti kalau yang di dalam akar itu tidak boleh mengandung bilangan negatif, karena bilangan negatif diakarin itu tidak real. Sehingga, nah, si fx kita hindari bilangan negatif, maka fx itu harus gimana dong kalau nggak boleh negatif?
Nol boleh? Boleh kalau nol ya. Yang nggak boleh itu negatif, berarti fx lebih besar sama dengan nol. Gitu. Simpel saja. Kondisi yang kelima, kalau kita kombinasikan antara yang ketiga dengan yang keempat. Misalkan si hx ini adalah fx per akar gx. Nih, ya. Berarti kita fokusnya yang ke si gx ini. Dimana si gx ini selain tidak boleh negatif, dia juga tidak boleh nol. Sehingga harus dijamin positif. Bagaimana menjamin positif? Berarti gx lebih besar dari nol. Tuh, beda ya. Kemudian kondisi ke-6. Wah, kondisi ke-6 hx-nya adalah akar yang di dalamnya mengandung pecahan fx per gx. Nah, bagaimana ini? Berarti kondisi ke-6 ini adalah bagaimana kita menjamin gx-nya tidak nol dan fx per gx itu juga positif. Sehingga ada dua hal di sini ya. Nah, hal pertama adalah si gx tidak boleh nol. Gx tidak boleh nol ya. Dan yang kedua adalah fx dan gx seperti halnya poin yang ketiga ya, itu fx per gx lebih besar sama dengan 0. Oke, tapi karena tidak boleh 0, sebenarnya ini bisa digabung. Persamaan 1 atau kondisi 1 dan kondisi 2 di bagian 6 ini itu bisa dibuat ya. Kalau nanti setelah menemukan fx dan gx, ini tinggal misalkan ada nolnya, berarti nolnya tinggal dicoret saja ya, karena si gx-nya tidak boleh 0 gitu ya. Oke, sampai sini kita akan lihat kondisi yang ketujuh. Kondisi yang ketujuh itu kalau logaritma log fx ya. Ini c-nya bisa berapa saja. Nah, kondisi ini berarti ini hx ya, kondisi 7, hx-nya misalkan seperti ini. Berarti si fx-nya itu harus positif ya. Harus positif, lebih besar dari 0, dan 0 juga tidak bisa ya. Jadi fx lebih besar dari 0. Oke adik-adik, ini ketujuh hal. Sekarang kita akan masuk ke contoh soalnya ya, yang seperti apa sih. Misalkan kita lihat, Mister ambil satu contoh soal. Misalkan diketahui fx sama dengan 5x min 1 per 2x plus 4. Nah, coba tentukan domainnya. Nah, domain dan range-nya tentunya ya biasanya. Nah, ini bentuk pecahan, berarti ini kondisinya, supaya ini terjaga, berarti di bawahnya terjaga, maksudnya jadi bilangan real, tetap bilangan real, berarti ini nih, di bawahnya fokusnya tidak boleh 0. Kalau ini 0, apapun atasnya hancur gitu ya. Hancur cur ya. Oke, kita lihat lagi, berarti domainnya adalah bagaimana kita buat x di mana 2x ditambah 4 ya, itu tidak boleh sama dengan 0. X anggota bilangan real. Nah, setelah itu berarti domainnya adalah x di mana 2x tidak boleh sama dengan negatif 4. X anggota bilangan real. Sehingga domainnya di sini adalah x tidak boleh sama dengan negatif 4 dibagi 2, yaitu negatif 2. X anggota bilangan real. Udah. Kalau range-nya, nah, karena semuanya sudah menuju ke bilangan real ya, yang enggak menuju ke bilangan realnya sudah dibatasi ya, maka ini y, di mana y anggota bilangan real gitu. Oke. Mudah-mudahan ini cukup mudah ya. Nah, taktik dan strateginya secara tertulis ada di dalam buku ini. Silahkan kalau adik-adik yang ingin mempelajari lebih dalam, di situ apa yang dikatakan Mister itu sudah masuk ke dalam
strategi yang sudah tertulis di bukunya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana kalau yang kondisi kedua? Misalkan ada fx sama dengan akar dari x plus 3 gitu ya. Nah, bagaimana domainnya? Nah, ini gampang sekali nih. Domainnya adalah x, di mana syaratnya ini nggak boleh kita menghasilkan dalam akar negatif. Berarti lebih besar sama dengan 0. X anggota bilangan real. Sehingga domainnya adalah x, di mana x lebih besar sama dengan negatif 3. Udah beres. Range-nya adalah y, di mana y anggota bilangan real. Oke, nah sekarang bagaimana kalau digabungkan? Nah, itu masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang aljabar fungsi. Oke, sekarang kita akan bahas aljabar fungsi. Aljabar fungsi itu tidak jauh dari kaba takuk ya, kali bagi tambah kurang. Apa yang dikali bagi tambah kurang? Ya si fungsinya itu sendiri. Nah, tetapi khusus untuk pembagian kita tidak bicarakan di bab ini, karena pembagian nanti akan khusus dikupasnya dalam bab polinom. Nah, kalau di sini mah hanya penjumlahan pengurangan perkalian. Itu pun prosesnya ya mudah-mudah saja ya. Misalkan gini, langsung saja lah kita ke contoh soal. Misalkan ada contoh soalnya fx sama dengan 2x plus 3, kemudian gx sama dengan 5x min 1, maka fx ditambah gx itu adalah 2x tambah 3 ditambah dengan 5x min 1. Jadi hasilnya adalah 7x plus 2, gitu kan? Kalau dikurang bisa, kalau dikali juga kaliin satu-satu. Nah, sekarang justru yang dipermasalahkan itu adalah bagaimana nih kalau prosesnya seperti ini, ditanyakan adalah domainnya, gitu ya. Karena kalau range-nya nanti bilangan real. Nah, kalau domainnya tinggal diiriskan saja. Nah, kita akan lihat yang kedua, misalkan ada fx sama dengan 3x min 1 per 2x min 4, dan gx-nya adalah akar dari x min 1. Nah, kalau di sini misalkan dilihat ada dua fungsi, berapakah nilai dari fx ditambah gx? Maka di sini tinggal kita tulis saja ya fx-nya seperti ini, gx-nya ya sudah kalau kita main penjumlahannya. Tapi kalau yang ditanyakan domainnya, domain fx ditambah gx itu bagaimana? Nah, kita harus mengiriskan kedua-duanya. Kita harus cari dulu domain fx tentunya. Domain fx itu adalah x, di mana tentunya di sini 2x min 4 tidak boleh sama dengan 0, seperti kondisi tadi ya, adik-adik. Sehingga kita akan memiliki bentuk x-nya tidak boleh sama dengan 2. X anggota bilangan real. Nah, ini simpan. Nah, sekarang domain untuk gx. Akar-akar itu tidak boleh negatif. Berarti apa yang terjadi di dalamnya x min 1 lebih besar sama dengan 0. X anggota bilangan real. Nah, sehingga dgx-nya itu adalah x, di mana x lebih besar sama dengan 1. Gitu ya. X anggota bilangan real. Nah, tinggal bagaimana cara mengiriskannya ya. dfx bagaimana mengiriskannya dengan dgx. Nah, ini kan tadi ini tanda tanya. Jawabannya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan domain fx-nya yang nanti diiriskan dengan domain gx-nya. Nah, domain fx-nya kita sudah punya tadi, mana? Ini ya. Nah, domain fx-nya, ini domain gx-nya. Kita akan bentuk ke dalam garis bilangan. Ini adalah salah satu teknik untuk mengiriskan. Coba lihat adik-adik, perhatikan baik-baik. Kalau yang ini tidak boleh 2, artinya ini boleh kan? Ini boleh, semuanya ke sini bisa. Pas di 2 aja ini dia nggak boleh, gitu kan? Nah, kalau yang kedua itu adalah x-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, ini bulat isi, berarti ke sini ya. Jadi ini adalah himpunan penyelesaian.
Nah, irisan itu maksudnya yang ada di kedua-duanya, ya. Caranya adalah kita bikin satu garis bilangan baru. Nah, titik-titiknya kita bikin lagi. Di sini ada titik 1, di sini ada titik 2. Nah, coba lihat adik-adik. Bagian di sebelah apa ini? Sebelah kanan Mister. Sini daerahnya ini di sini ada, di sini tidak ada kan, ini ke sini kan? Berarti ini bukan. Nah, kalau di daerah yang kedua di sini ada, di sini ada, di atas pun ada, berarti ini daerahnya ke sini. Ini bulat isi karena di sini ada. Nah, ini 2, khusus 2, ini ada di sini ya 2, tapi dia tidak boleh 2, berarti kosongkan 2. Nah, sehingga seperti ini domain fungsinya. Domain dari fx tambah gx atau domain dari f tambah g fungsi penambahan itu adalah x di mana x lebih besar sama dengan 1, x tidak boleh 2, x anggota bilangan real. Nah, sebenarnya ini tinggal dicomot aja, yang ini dicomot, ini dicomot gitu ya. Jadilah seperti ini domainnya. Kalau range-nya anggota bilangan real ya. Biasanya yang ditanyakannya adalah domain. Seperti ini adik-adik untuk yang aljabar fungsi. Oke. Sekarang kita akan masuk ke fungsi kuadrat, fungsi komposisi, dan fungsi inverse ya. Oke, kita akan masuk dulu ke dalam fungsi kuadrat sekarang. Oke, sekarang kita lihat fungsi kuadrat. Oke adik-adik, fungsi kuadrat itu apa sih? Oke, fungsi kuadrat itu adalah fungsi yang memuat ya bentuk variabel berpangkat 2 paling besar atau berderajat 2. Jadi kita misalkan, bukan misalkan ya, ini notasinya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau bisa jadi y sama dengan ya ax kuadrat plus bx plus c. Tentunya ketentuannya adalah a-nya tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh 0? Karena kalau a-nya 0 jadinya fungsi linear ya. Kemudian si a, b, c ini anggota bilangan real tentunya. Ini dia fungsi kuadrat ya. Coba. Nah, di fungsi kuadrat ini misalkan Mister punya fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, ini adalah salah satu contoh fungsi kuadrat. Tentunya kita bisa uraikan dari sini. Data yang bisa kita ketahui adalah nilai a-nya 1, nilainya b-nya berapa adik-adik? Negatif 2, dan nilai c-nya adalah negatif 3. Nah, dari pertanyaan yang paling mudah itu adalah kalau x-nya 1 berapa ya nilai f1-nya? Nah, atau x-nya 2, x-nya 3 terserah ya. Itu berapa sih nilai f-nya, nilai range-nya gitu ya. Nah, coba kalau x-nya 1 dengan kata lain adalah f1 sama dengan 1 kuadrat. Ketika x-nya diganti 1, semua x yang ada ini berganti jadi 1. Berubah jadi 1. Sehingga hasilnya adalah 1 min 2 min 3 min 4. Jadi F1 adalah min 4. Nah, ini kalau misalkan sulit terbayang, misalkan ada bentuk fx ini, Mister biasanya pergunakan hal-hal yang lebih konkret. Misalkan f bunga berapa ya? Nah, f bunga apa ini entahlah ya. Ini hasilnya jadi semua x berubah jadi bunga gitu maksudnya. Bunga kuadrat dikurangi 2 kali bunga min 3. Kalau f burung bagaimana ya? Ini biar pikiran adik-adiknya mengetahui apa yang berubah, karena ini juga nanti akan kita gunakan. Tuh, semua x berubah jadi apa yang diinginkan. Gitu intinya ya. Itu fungsi kuadrat. Nah, ada apa aja atau hal apa aja yang harus kita kuasai dalam fungsi kuadrat? Yang pertama adalah bagaimana kita bisa membuat grafik dari fungsi kuadrat. Kemudian juga bagaimana kita bisa menentukan fungsi kuadrat dari titik-titik yang diketahuinya, atau bahkan dari grafiknya dicari
fungsi kuadratnya apa. Dan yang terakhir, bagaimana implementasi dari fungsi kuadrat tersebut. Biasanya nilai maksimum minimum gitu ya. Nah, kita akan masuk dulu menggambar fungsi kuadrat. Bagian 1 ya, bagian I katakanlah ya. Menggambar fungsi kuadrat. Oke, menggambar fungsi kuadrat itu hasilnya sebenarnya sebuah parabola. Parabola itu hanya ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama ada terbuka ke atas, terbuka ke bawah, terbuka ke kanan, terbuka ke kiri, terbuka ke kanan. Hanya 4 kemungkinan itu, ya. Belum lagi nanti kalau dikondisikan dengan sumbu X. Tapi ini mah gambaran umumnya aja seperti ini. Nah, tapi yang biasanya di sini ini kita tidak pelajari. Kita biasanya lebih cenderung ke sini, terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Kondisinya apa? Simple. Kalau ini kondisinya A-nya adalah positif, A-nya adalah positif atau lebih besar dari 0. Ini kondisinya terbuka ke bawah, A-nya negatif, kurang dari 0. Kalau 0 gimana? Nggak akan jadi fungsi kuadrat, karena kalau A-nya 0, hanguslah X kuadratnya, jadilah fungsi linear. Gambar fungsi linear seperti apa? Garis lurus tapi miring gitu ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Langsung saja ya ke contoh soal. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Jawab. Nah, strateginya adalah yang pertama, tentukan titik potong sumbu X. Yang kedua, tentukan titik potong sumbu Y. Yang ketiga, tentukan persamaan sumbu simetri. Yang keempat, tentukan titik puncak. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tentukan titik-titik lainnya yang dapat membuat grafik menjadi sempurna. Oke, sip. Kita akan masuk satu persatu. Langkah 1, titik potong sumbu X. TTK titik potong ya, sumbu X, SBX. Nah, titik potong sumbu X terjadi ketika Y sama dengan 0. Sehingga kita akan mendapatkan bentuk 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Kita faktorkan, jadi yang ini X min 3, X plus 1 sama dengan 0. Ambil dari sini X sama dengan positif 3 ya. Ini X yang kedua adalah negatif 1. Dari mana nih? X min 3 sama dengan 0, maka X nya sama dengan 3. X plus 1 sama dengan 0, maka X nya sama dengan negatif 1. Sehingga titik potongnya, atau jadi titik potongnya, potong sumbu X di 3,0 dan negatif 1,0. Oke. Langkah kedua, titik potong sumbu Y atau SBY terjadi ketika X-nya sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 dikurang 3. Hasilnya Y sama dengan negatif 3. Jadi titik potong sumbu Y di 0, negatif 3. Nah, kemudian yang ketiga adalah persamaan sumbu simetri. Rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Sehingga di sini kita lihat X sama dengan negatif, B-nya berapa? Nah, ini kalau kita uraikan, yang atas A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 2, C-nya sama dengan negatif 3. Sehingga masuk ke rumus persamaan sumbu simetri menjadi negatif 2 per 2 dikali A-nya 1. Hasilnya adalah 1. Oke.
Langkah keempat adalah titik puncak. Titik puncak. Titik puncak ini sebenarnya tinggal substitusi persamaan sumbu simetri ke dalam fungsi. Kalau ini sudah dapat persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 1, masukkan saja. Y sama dengan 1 dikuadratkan min 2 kali 1 min 3. Y sama dengan 1 kuadrat min 2 min 3, hasilnya min 4. Sehingga, atau jadi, titik puncak di 1,-4. Satu dari mana? Nih, persamaan sumbu simetri yang sudah kita substitusikan, hasilnya -4. 1,-4. Langkah kelima, langkah kelima tinggal uji coba aja sebanyak-banyaknya titik. Tapi yang paling mudah aja kalau Mister usulkan. Misalkan X sama -1 sudah, 3 sudah, 1 sudah. Oh, coba kalau ini ya, titik lainnya. Titik lainnya misalkan X sama dengan 2, maka Y-nya berapa gitu. Masukkan 2 dipangkatkan 2, 4 dikurangi 2 kali 2 dikurang 3. Y sama dengan -3. Maka di sini titik lainnya 2,-3. X-nya misalkan berapa lagi? -1, -3, -2. Misalkan kalau X sama dengan -2, maka Y sama dengan -2 dikuadratkan dikurangi 2 dikali -2 kali -3. Jadi Y sama dengan 4 ditambah 4 dikurang 3. Jawabannya 5. Jadi titiknya di -2,5. Sebenarnya yang langkah kelima ini bisa di-cut kalau kita sudah sampai sini, nggak masalah ya. Nah, yang penting adik-adik bisa paham apa itu titik potong sumbu X, apa itu titik potong sumbu Y, apa ini persamaan sumbu simetri. Kenapa dari persamaan sumbu simetri bisa ditarik substitusi menjadi titik puncak? Ini nih, coba lihat adik-adik. Kalau misalkan seperti ini, sumbu simetri itu kan sumbu yang membagi menjadi dua bagian yang simetris antara si gambarnya, si kurvanya atau parabolanya. Nah, ibaratnya ini. Nah, ini kayak bercermin. Jadi pasti ini si sumbu simetri ini titiknya akan memakan titik puncak. Begitupun misalkan yang ini. Sehingga kalau disubstitusikan akan menghasilkan ordinat atau Y-nya titik puncak, gitu ya. Oke. Nah, kita akan gambar sekarang. Kita akan gambar hasil 5 langkah itu, atau sebenarnya dari 4 langkah bisa kita tentukan. Nah, seperti ini. Nah, ini 0,0 di sini. Harusnya misalkan kalau dalam buku digarisin biar pas ya. Nah, ini kita kurang lebihnya saja lah. Ini ada titik 3,0 dan -1,0. Katakanlah ini 1, 2, 3, 4, 5. -1, -2, -3. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nah, misalnya seperti itu. Titik-titiknya kita tentukan, misalkan 3,0. Di manakah 3,0? Ini misalkan di sini 3, 3,0. Terus -1,0. Sini. Terus titik potong sumbu Y di mana? Titik potong sumbu Y di 0,-3 di sini. Titik puncaknya di mana? Titik puncaknya di 1,-4. Kalau ini 1, -4. Nah, di sini. Tuh, sebenarnya adik-adik ketika kita tahu bahwa si A-nya itu positif, di sini kan 1 positif, ini bakal membentuk si grafiknya itu, parabolanya itu terbuka ke atas atau seperti huruf U, ya. Ini puncaknya, ini
apa titik potong sumbu X. Ini sepertinya sudah tergambarnya bakal seperti ini simetris. Wow, ini kan sumbu simetrisnya ya. X sama dengan 1, ini sumbu simetrisnya. Nah, gitu. Ini X sama dengan 1. Ini pun bakal sama, katakanlah ini ke sini. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, ini hanya untuk memberikan si gambarnya lebih sempurna. Kalau 2 dengan negatif 3. Nah, berarti yang mana ini? Di sini 2 gitu ya. Nah, ini kalau dibikin, nah nanti di sini tuh. Terus ada apa? Negatif 2 dengan 5. Nah, ini seharusnya negatif 2. Nah, ini ketemu misalkan 5 di sini. Nah, berarti ini kalau gambar lebih bagusnya adalah harus yang memotong. Nah, itu di sini. Nah, gitu adik-adik. Ya kurang lebih seperti itulah. Walaupun ini Mister gambarnya kurang bagus, intinya seperti itulah ya. Oke, itu dia gambar fungsi kuadrat. Mister ada yang lebih cepat nggak kalau menggambarnya? Nah, misalnya gini, kalau udah ketemu titik potong sumbu X dan simetrinya, wah ini kegambar pasti bakal jadi seperti ini nih. Ah, gitu. Sehingga kalau misalkan udah ketemu titik potong sumbu X-nya, nah ini dibagi dua misalkan nih 3 tambah 1. 3 tambah 1 berapa? Tambah negatif 1 berapa? 2 kan? 2 atau berapa ya? 3 ditambah negatif 1 bukan. 3 ditambah negatif 1 itu memang 2, tapi dibagi 2 jadi 1. Nah, ini pasti di sini 1. Tuh. Ini 1, ini 3, ini negatif 1. Karena ini pasti simetris gitu ya gambarnya. Kalau ini negatif berarti bakal jadi gini gambarnya. Tuh, gitu. Misalkan titik potongnya ini sudah dapat, bagi 2, ini akan mendapatkan sumbu simetris gitu. Oke, itu gambaran-gambaran lebih cepatnya. Kemudian kalau sudah tahu seperti ini, ada 6 kejadian kalau kita bukan hanya memperhatikan A-nya. Kalau A-nya, memperhatikan A-nya hanya ada 2 kemungkinan. A yang lebih besar dari 0 atau positif, yang ini ya. A lebih besar dari 0, ini A kurang dari 0. Tapi bisa jadi posisi si kurvanya ini ada memotong di 2 titik, ada juga menyinggung hanya perpotongan 1 titik, atau tidak memotong sama sekali. Nah, itu dengan melihat kondisi diskriminan. Kita lihat sambil Mister hapus dulu. Sekarang hapusnya nggak usah pakai motion, langsung dulu. Oke, kita hapus cepat. Oke. Nah, bagaimana kondisi D? D itu apa sih? Diskriminan. D adalah diskriminan. Masih ingat rumusnya? Diskriminan. Rumusnya itu D itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, kita lihat diskriminannya. Ada 3 kejadian. Diskriminannya bisa jadi diskriminannya kurang dari 0 atau negatif. Diskriminannya sama dengan 0. Atau diskriminannya positif, lebih besar dari 0. Nah, sekarang 6 kejadian gambar atau 6 prediksi gambar. Prediksi gambar fungsi kuadrat. Nah, bagaimana kalau diskriminannya lebih besar dari 0, A-nya lebih besar dari 0 gitu ya. Jadi gini, A lebih besar dari 0, diskriminannya pun lebih besar dari 0. Maka gambarnya adalah A lebih besar dari 0 berarti terbuka ke atas. Diskriminannya lebih besar dari 0 memiliki 2 titik potong dengan sumbu X. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Ini sumbu X. Kalau A-nya lebih besar dari 0, diskriminannya sama dengan 0, maka gambarnya ini tetap sumbu X.
Nah, menyinggung atau hanya mempunyai satu titik potong. Ini disebutnya menyinggung. Ini memotong, menyinggung. Kalau A-nya lebih besar dari 0, diskriminannya kurang dari 0, maka tidak memotong, tidak menyinggung. Nah, seperti itu. Sekarang kalau A-nya kurang dari 0, D-nya lebih besar dari 0, maka kondisinya memotong di dua titik tetapi gambarnya terbuka ke bawah. Tuh. Gitu ya. Ini sumbu X. Sumbu X juga. Kalau A-nya kurang dari 0, diskriminannya sama dengan 0, maka kejadiannya dia mempunyai satu titik potong dengan sumbu X tapi terbuka ke bawah. Dan terakhir, kejadian ke-6, A-nya kurang dari 0, D-nya pun kurang dari 0. Maka sumbu X tidak memotong maupun tidak menyinggung, cuma terbukanya ke bawah. Inilah dia kejadian 6 prediksi gambar fungsi kuadrat ya. Jadi kalau nanti ada soal yang menyatakan bahwa terbuka ke atas tetapi menyinggung sumbu X, berarti dengan kata lain D-nya sama dengan 0 atau nilai B kuadrat min 4AC-nya sama dengan 0. Oke, ini adalah 6 prediksi gambar. Dan terakhir adalah implementasi dari fungsi kuadrat ini. Biasanya implementasi ini untuk fungsi kuadrat itu berdasarkan nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi ya. Oke. Untuk mengetahui nilai maksimum dan minimum suatu fungsi, nah ini akan Mister hapus dulu. Oke, nah sekarang kita lihat di sini sudah ada soal, Mister ambil juga dari buku ya. Tentunya suatu bilangan positif satu lebihnya dari dua kali bilangan yang lainnya. Jika hasil kali bilangan tersebut adalah 300, tentukan kedua bilangan tersebut. Nih lihat. Bilangan positif itu satu lebihnya dari dua kali bilangan lainnya. Maka yang kita lakukan adalah langkah pertama, misalkan ya. Misal bilangan pertama adalah X, maka bilangan yang kedua satu lebihnya dari dua kali bilangan lain. Satu lebihnya dari dua kali bilangan lainnya. Ini langkah awal yang memang kita harus bisa menerjemahkan dari soal. Kalau soalnya ada request satu lebihnya dari dua kali bilangan lainnya. Jadi pertamanya ya X aja dulu, apa mau A juga boleh ya, terserah, bebas. Kalau Mister dalam hal ini ambil X, maka dua lain bilangan yang kedua sesuai dengan request ini. Satu lebihnya, satu kurangnya min, dua lebihnya plus 2, 3 kurangnya min 3 dari dua kali bilangan lainnya, karena bilangan lainnya X berarti 2X. 3 kali bilangan lainnya 3X. Oke, kalau ini sudah dapat, katanya hasil kalinya 300. Oh, berarti X dikali 2X plus 1 sama dengan 300 gitu. Tentukan kedua bilangan itu sama halnya dengan mencari nilai X ya. Berarti di sini akan dapat 2X kuadrat ditambah X sama dengan 300. Oh. Setelah itu kita akan dapatkan nilai 2X kuadrat plus X min 300 sama dengan 0. Maka di sini 2X ini masih mencari sampai nilai faktor ya. Dapat berapa? Kalikan negatif 300 dijumlahkan adalah ini bagaimana faktorkannya? Kalau 300 kita pecah itu bisa jadi 300 dikali bukan 300, misalkan
Di sini yang dekat kali yang dekat, yang dekat kali yang dekat, yang jauh kali yang jauh. Kalau dijumlahkan itu adalah positif 1, tapi dua bilangan ini kalau dikalikan 300. Berarti 300 itu berapa ya adik-adik? 25 dikali berapa untuk menjadi 300? 12 ya. 25 dikali 12. Berarti yang mana 25, yang mana 12? 25 di sini kayaknya. Min 12 di sini. Ya, betul. Ya. Oke, ini jadi kalau dikalikan, oh ini positif, sorry, ini negatif. Kalau dikalikan ini jadi 25 positif 25x. Ini kalau dikalikan negatif 24x. Coba jumlahkan kan positif x, betul ya? Sehingga di sini hasilnya adalah 2x plus 25 sama dengan 0. Sehingga x-nya adalah min 25 per 2. Atau x yang di sini adalah 12 ya. Karena bilangan tersebut adalah positif yang diinginkan, maka ini tidak memenuhi. Yang ini yang diambil ya, yang memenuhi. Sehingga bilangan tersebut adalah x yang pertama adalah 12, maka bilangan pertama adalah 12, bilangan kedua adalah 2 kali 12 ditambah 1 sama dengan 24 tambah 1 sama dengan 25. Gitu. Jadi bilangan pertama adalah 12, bilangan kedua adalah 25. Kalau dikalikan kan jadi 300. Gitu. Oke, kita coba soal lainnya. Ini di sini kita punya soal bila fungsi fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x min setengah n memiliki nilai minimum min 13/8, tentukan nilai n katanya. Oke, coba kita lihat. Ini ada fungsi dan ada nilai minimumnya diketahui. Yang ditanyakan adalah nilai n. Bagaimana ya? Oke. Nilai minimum itu adalah ada rumusnya. Nilai minimum itu rumusnya adalah min D per 4A. Ini adalah nilai minimum ya. Nah, nilai minimumnya kalau udah tahu ya kita tinggal uraikan. Min D per 4A sama dengan B kuadrat sama dengan min 13/8. Nih lihat, negatifnya kan bisa coret-coret ya. D itu apa? B kuadrat min 4AC per 4A sama dengan 13/8. B-nya apa? B-nya adalah 3. 3 dikuadratkan min 4A-nya 1, C-nya min 12 setengah N per 4A. Sorry, ini A-nya kok 1, 2 ya. B kuadrat min 4AC sama dengan 13/8. Coba lihat adik-adik. Di sini ada 8, sebenarnya habis nih coret-coret yang 8. Sehingga kita tinggal mempunyai angka di sini juga setengahnya bisa coret-coret ya. Jadi 9 plus 4N sama dengan 13. 4N sama dengan 13 kurangi 9. 4N sama dengan 4. Jadi N sama dengan 1. Udah dapat. Inilah dia fungsi kuadrat ya. Tetapi masih ada satu soal lagi, yaitu kan tadi bagaimana caranya mencari fungsi kuadrat dari menggambar fungsi kuadrat gitu ya, dari fungsinya diketahui. Sekarang fungsinya nggak diketahui, fungsinya justru yang dicari. Titik-titiknya ditentukan lebih dulu gitu. Nah, bisa jadi seperti dibalik. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Kita akan masuk lagi ke menentukan rumus fungsi kuadrat atau persamaan fungsi kuadrat.
Oke, sekarang ini sudah bersih. Kita akan lihat bagaimana ya sekarang menentukan apa si persamaan si fungsi kuadratnya ya, rumus fungsi kuadratnya ketika diketahui titik-titik pembentuknya ya. Misalkan gini, diketahui titik potong sumbu X-nya dan satu titik lain. Nah, bagaimana cara mencari si fungsi kuadratnya gitu ya. Kemudian ada juga kejadian diketahui titik puncaknya. Nah, bagaimana sih rumus fungsinya? Kemudian ada titik singgungnya atau 3 titik. Nah, tentukan fungsi kuadratnya. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi ada 4 kondisi. 4 kondisi. Yang pertama adalah titik potong yang diketahui ya. Nah, diketahuinya 2 titik potong sumbu X, dan 1 titik lainnya. Kondisi yang kedua diketahui 1 titik singgung sumbu X misalkan ya, dan 1 titik lainnya, Kemudian yang kondisi ketiga diketahuinya adalah titik puncak dan 1 titik lainnya. Ini 1 titik lainnya selalu mengikuti ya. Dan yang terakhir adalah diketahui 3 titik sembarang atau 3 titik yang melalui grafik fungsi kuadrat. Oke, sip. Tulisan Mister terbacakan? Oke. Nah, ini 4 kondisi ini masing-masing punya rumus ya. Rumusnya adalah yang dipakai kalau ini Y sama dengan A X min X1 X min X2. Nah, di mana X1 X2 ini adalah titik potong sumbu X-nya. Nah, ini adalah X1,0 dan X2,0 gitu. Nah, kalau ini titik singgungnya hanya ada 1 namanya titik singgung X1,0. Titik puncaknya katakanlah XP, YP. Kalau ini boleh X1, X2, X3 terserah ya. Nah, kalau yang ini berarti rumusnya Y sama dengan AX min X1 dikuadratkan. Oke. Kalau yang titik puncak, Y sama dengan AX min X puncak dikuadratkan ditambah Y puncak gitu. Dan kalau yang terakhir kita pakai Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C gitu. Nah, Mister akan kasih dulu kondisi-kondisi ini. Jadi ketika ada titik diketahui, nah titik potong, 2 titik potong sumbu X dan 1 titik lainnya. Titik lainnya bisa jadi ini apa saja ya, boleh X1, X2, X1 Y1 boleh, X K misalkan dengan YK atau X3 dengan Y3 gitu ya. Nah, dalam hal ini mah bisa pabelit ya, X1 atau bukan pabelit ya, apa pabelit lagi. Bisa tertukar, ini X1 sudah dipakai, X2 sudah dipakai. Ini XK, YK misalkan ya. Ini juga sama XK, YK. Kalau ini, nah X1, Y1,
X2, Y2, X3, Y3. Nah, misalkan gitu ya. Nanti tinggal substitusikan fungsi dari titik potong masuk ke sini langsung. Nah, fungsi yang ini untuk menentukan nanti nilai A gitu. Begitupun ini ya sama. Ini masuk ke sini dan yang ini untuk menentukan nilai A. Ini juga sama, dan kalau ini kita akan bikin dia jadi apa ya? Sistem persamaan linear 3 variabel. Nanti ada eliminasi substitusi di sini. Ya. Itu 3 kondisinya. Berarti sekarang kita harus masuk ke contoh soal dari keempat kondisi ini. Kita akan masuk 4 contoh soal dari kondisi yang ini. Kita lihat pertama. Nah, soal yang pertama, kondisi yang pertama. Mister ambil dari buku ya, biar mudah. Soalnya diketahui, misalkan ini si grafik fungsi melalui 2 titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X-nya di sini ada 3,0 dan negatif 1,0 melalui satu titik lainnya 1,-4 misalkan gitu ya, ini di bukunya. Oke. Nah, ketika kita tahu di sini 0,0, oh ini sudah barang tentu adalah titik potong dengan sumbu X karena terjadi ketika Y-nya 0. Jawab berarti kita pakai rumusnya yang mana? Rumusnya ini. Nah, maka di sini Y sama dengan A X min X1 kali X min X2. Sudah. Uraikan dulu. Y sama dengan A kali X min 3 X plus 1. Nah, mau diuraikan boleh, atau misalnya udah sampai sini baru masuk lagi yang kedua. Nah, ini kan titik ini masuk ke sini. Nah, baru yang ini. Kita akan dapatkan nilai X-nya diganti 1, maka Y-nya diganti 4, negatif 4. 1 min 3 1 plus 1 itu ya. Sehingga kita dapatkan nilai A-nya min 2 kali 2. Tuh, dikalikan negatif 4, sehingga A-nya 1. Kalau A-nya sudah dapat 1, balikan ke si rumusnya. Bahwa Y sama dengan 1 dikali X min 3 X plus 1. Oke. Sampai sini. Nah, kita lanjutkan. Berarti Y sama dengan 1 dikalikan 1 udah ya. Ini kalikan 1 per 1. X kuadrat plus X min 3X min 3. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 2X. Tuh, dapatkan ini. Ini soal nomor 1, tipe 1. Sekarang kita masuk ke tipe yang kedua. Oke, Mister akan ambil dari buku ini, soal nomor 2 ya. Nomor 2 ada diketahui sebuah grafik fungsi kuadrat menyinggung sumbu X ya di 2,0 dan satu titik lain. Satu titik lainnya atau titik sembarangnya 3,2. Nah, ini menyinggung sumbu X. Jawab. Yang ditanyakan adalah tentunya si fungsi kuadrat tersebut seperti apa. Nah, kalau menyinggung berarti akan ada 2 kemungkinan. Kalau misalkan ini sumbu X, bisa jadi dia seperti ini, hanya ada satu titik potong ya, atau bisa juga seperti ini.
Bisa juga seperti ini. Nah, itu ya adik-adik ya. Berarti kita akan menggunakan rumus yang ini. Y sama dengan A X min X1 dikuadratkan. Ini adalah X1 nya ya. Kita berarti kita punya X min X1 kuadrat. Nah, kita lanjutkan untuk mencari A ya. Mencari A seperti tadi. Berarti kita harus bisa mensubstitusi ini masuk sini. Sehingga kita dapatkan ketika Y-nya negatif 2, A X-nya 3 kuadratkan. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 2 ya. Di sini diketahui satu titik singgung. Misalkan ya, diketahui titik singgungnya di 2,0 dan satu titiknya adalah, Mister ambil dari buku juga nih. Titik singgungnya adalah sebentar. Di 3,-2. 3,-2. Nah, berarti kita akan mencari nilai atau mencari grafik fungsi fungsi kuadratnya ya, rumus fungsi kuadratnya. Kalau ada titik singgung berarti kemungkinan gambarnya itu bisa jadi terbuka ke bawah seperti ini atau juga terbuka ke atas seperti ini. Yang jelas dia mempunyai satu titik potong sumbu X, yaitu titik singgungnya ya. Oke, rumusnya adalah Y sama dengan A X min X1 dikuadratkan. Nah, X1 itu yang mana? X1 itu yang ini X1 ya, masukkan. Sehingga kita akan dapatkan bentuk Y sama dengan A dikali X min 2 dikuadratkan. Oke. Setelah itu apa yang kita lakukan? Substitusi 3,-2 nya ke fungsi untuk mendapatkan nilai A. Sehingga kita dapatkan negatif 2 sama dengan A dikali 3 min 2 dikuadratkan. Hasilnya adalah negatif 2 sama dengan A dikali 1 kuadrat. Jadi A sama dengan negatif 2. Sehingga kita simpulkan bahwa Y sama dengan negatif 2 dikali X min 2 dikuadratkan. Hasilnya adalah min 2, ini kita kuadratkan, X kuadrat min 4X plus 4 dikalikan negatif 2 adalah negatif 2X kuadrat min plus 8X min 8. Oke, itu adalah contoh yang nomor 2 ya. Diketahui satu titik singgung dan satu titik lainnya. Bagaimana sekarang kalau diketahui satu titik puncak dan satu titik lainnya? Coba kita lihat. Kita hapus dulu. Oke. Kita ambil contoh soal dari buku ini. Diketahui suatu fungsi kuadrat memiliki titik puncak. Nah, titik puncaknya -4 dan satu titik lainnya melalui 3,0. Nah, bagaimana fungsinya? Oke, coba kita lihat. Rumusnya adalah ini. Y X min XP kuadrat plus YP. Hasilnya adalah kita substitusi dulu. Nah, ini XP YP. Ini adalah XP ya. Ini adalah YP. Sehingga kita akan dapatkan nilainya adalah Y sama dengan A X min XP nya 1 ditambah YP nya adalah negatif 4.
Hasilnya adalah Y sama dengan A X min 1. Oh, ini lupa kuadrat. Kuadrat min 4. Sampai sini tugas XPYP sudah dulu. Nah, nanti kita lihat untuk menentukan A, substitusi. Jadi adik-adik di awal itu untuk menentukan nilai A ini nih, yang ya XPYP sampai sini ya. Oke. Sehingga kita akan dapatkan bentuk apa kalau disubstitusi? Y-nya 0, X-nya diganti 3. Hasilnya adalah 0 A 2 kuadrat min 4. 0 atau 4-nya pindah ruas, A dikali 4. Jadi A sama dengan 1. Kalau sudah dapat A sama dengan 1, masukkan ini ya. Ini dapat 1 kali X min 1 dikuadratkan min 4. Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1 min 4. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Nah, sudah dapat ini. Dan yang terakhir adalah ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami ini ya. Oke, santai saja. Kita tarik nafas dulu. Ini dia tentang fungsi ya. Sebenarnya fungsi kuadrat ini kalau kurikulum lama itu terpisah ya dari materi fungsi. Biasanya setelah domain itu masuk ke fungsi komposisi. Nah, tapi untuk yang sekarang ya nggak apa-apa lah ya. Kita gabung, setelah ini kita belajar fungsi kuadrat. Belajar fungsi komposisi. Oke. Jadi adik-adik santai saja, belajar matematika itu sedikit demi sedikit. Ini ada panduannya. Satu, adik-adik bisa baca di buku, pelajari di buku secara mandiri. Kemudian juga bisa lihat channel YouTube ini untuk memandu adik-adik semuanya. Kalau memang bermanfaat, jangan lupa untuk disubrek ya. Disubrek, nyalakan notifikasinya untuk kebermanfaatan adik-adik dan juga untuk membangun channel ini tentunya. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 4. Mister ambil di sini aja ya. Misalkan diketahui ada 3 titik. 3 titik itu sembarang, tetapi melalui melalui fungsi kuadrat tersebut. Misalkan kita ambil dari buku ini ya juga ya. Diketahui ini titik 1, negatif 4, ada titik 2, negatif 3, dan ada titik negatif 2,5. Nah, 3 titik ini katanya melalui fungsi kuadrat, salah satu suatu fungsi kuadrat yang dicari fungsi kuadrat tersebut tentunya. Nah, oke, kita akan menggunakan rumus fungsi yang ini. Kenapa tidak yang di atas? Karena kan ini bukan titik potong sumbu X, potong titik singgung, bukan titik puncak, ini sembarang. Tapi katanya melalui fungsi kuadrat. Oke, berarti yang pertama kita tentukan mulai dari titik yang ini. Y-nya diganti negatif 4, maka X-nya diganti dengan 1. Hasilnya adalah plus B dikali 1 tambah C. Negatif 4 sama dengan A plus B plus C. Simpan sebagai persamaan 1. Kemudian yang sekarang 2, negatif 3. Negatif 3 sama dengan A dikali 2 kuadrat ditambah B dikali 2 dikurangi ditambah C. Jadi hasilnya 3 sama dengan 4A plus 2B tambah C. Kemudian yang ini, yang ketiga, 5 sama dengan A dikali negatif 2 kuadrat ditambah B dikali negatif 2 ditambah C. Hasilnya adalah 5 sama dengan 4A min 2B tambah C. Nah, ini persamaan ketiga. Dari sini kita eliminasi. Boleh 1 dengan ini persamaan 2. Boleh 1 dengan 2, 1 dengan 3, terserah. Tapi yang paling mudah sebenarnya adalah persamaan 2 dan 3. Coba kita lihat. Persamaan 2 adalah negatif 3 sama dengan 4A plus 2B plus C.
Persamaan ke 3 adalah 5 sama dengan 4A min 2B plus C. Kita kurangi untuk menghilangkan A sekaligus menghilangkan C. Min 8 sama dengan berapa? 4B. Jadi B nya sama dengan negatif 2. Tuh, B nya sudah ada. Kalau B nya sudah ada, tinggal mencari A dan C. Mencari A dan C bagaimana? Boleh disubstitusi dulu ya. Kalau B nya 2, ini misalkan masuk ke yang ini dengan yang ini, 1 dengan 2. Min 4 sama dengan A ditambah B nya min 2 tambah C, sehingga ini min 4 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan A tambah C. Min 2 sama dengan A tambah C. Nah, kemudian ini kalau B nya diganti 2, diganti negatif 2, itu adalah, ini katakanlah persamaan 5, min 3 sama dengan 4A ditambah 2 kali negatif 2 tambah C. Min 3 sama dengan 4A min 4 tambah C. Pindah ke sini jadi 1 sama dengan 4A tambah C. Persamaan 6. Nah, persamaan 5 dengan 6 kita eliminasi C-nya. Kurangi, habis C-nya, ini jadi 3 sama dengan 3A, sehingga A-nya 1. Kalau A-nya 1, berarti C-nya bisa dimasukkan ke sini nih. Min 2 sama dengan A tambah 1. Tadi A-nya 1, A-nya 1, C-nya ini ya, ini satunya A-nya diganti oleh 1. Sehingga C-nya negatif 3. Nah, kalau sudah seperti ini, C-nya sudah ada, A-nya dapat, B-nya ketemu, ya udah. Berarti grafiknya udah bisa kita cari. Apa grafiknya? Y sama dengan AX kuadrat, 1 nggak usah ditulis lagi ya, X kuadrat min 2X min 3. Ini adalah fungsinya. Oke adik-adik, itu dia fungsi kuadrat. Jadi tadi di awal kita sudah belajar mulai dari definisi fungsi, kemudian kita juga mengenal macam-macam fungsi, domainnya, aljabarnya, sampai ini fungsi kuadrat. Tinggal 2 bahasan lagi kita akan kupas tentunya, yaitu fungsi komposisi dan fungsi inverse. Mudah-mudahan sampai di fungsi kuadrat adik-adik sudah bisa memahaminya ya. Kalau belum memahaminya bisa diulang lagi video ini. Oke adik-adik, sekarang saatnya untuk subbab fungsi komposisi. Setelah kita mempelajari tentang macam-macam fungsi, domain, range, kemudian fungsi kuadrat, sekarang kita masuk ke fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi ini justru porsinya besar, dan nanti ada fungsi inverse. Porsinya besar dalam ujian-ujian, seleksi-seleksi, dan lain sebagainya. Kita harus mengetahui dulu apa itu fungsi komposisi dan bagaimana cara kerjanya. Oke, coba kita lihat. Fungsi komposisi. Fungsi komposisi. Seperti halnya materi sebelumnya, fungsi berarti memetakan, misalkan di sini ada fungsi f, memetakan domain kepada range. Domain-nya A, range-nya B, maka dinamakan fungsi fx misalkan ya. Dinamakan fungsi fx, dan jika ada G misalkan memetakan juga dari A ke B, dinamakan fungsi gx. Nah, ada 2 buah fungsi fx dan gx, di mana fungsi itu, fungsi fx dilanjutkan dengan fungsi gx. Inilah yang disebut fungsi komposisi. Nah, ditulisnya adalah F bundaran GX.
Nah, ini yang disebut fungsi komposisi. Oh sorry, ini G bundaran fx. Ini disebut fungsi komposisi. Fx dilanjutkan dengan gx. Ditulisnya adalah G bundaran fx. Nah, adik-adik semuanya, kita harus perhatikan bahwa yang didahulukan adalah si fungsi fx ini, yang dilanjutkan kemudian hasilnya dengan fungsi gx. Ya. Sehingga kalau ditulis secara bentuk aljabarnya, G bundaran fx ini sama halnya dengan G fx. Nah, jadi selesaikan fungsi fx-nya, setelah itu masuk ke dalam fungsi g-nya, ya. Nah, kalau Mister ilustrasikan si fungsi ini biar lebih jelas, nih. Misalkan ini ada beras, ya. Di sini beras. Setelah beras dimasak jadi nasi. Nah, nasi ya. Setelah nasi diolah lagi jadi nasgor. Apa itu nasgor? Nasi goreng misalkan ya. Nah, sekali lagi, dari beras dimasak menjadi nasi, setelah itu diolah menjadi nasgor. Beras menjadi nasi itu dengan fungsi fx katakanlah. Sedangkan nasi menjadi nasgor itu dengan fungsi gx. Ini artinya ada lanjutan fungsi. Nah, bagaimana sekarang kita berpikir dari beras langsung dimasak menjadi nasi goreng? Ini bisa dalam matematika, yaitu menggunakan formulasi fungsi komposisi. Dari beras langsung menjadi nasi goreng menggunakan formulasi fungsi komposisi. Jadi dua buah fungsi yang melanjutkan. Ditulisnya adalah G bundaran fx. Hati-hati, bukan fgx ya, tapi justru gfx, karena dalam matematika itu kerjakan dari yang terdalam. Yang terdalam itu maksudnya dari sini ya, G bundaran fx. Kalau diuraikan kan ini menjadi G bundaran fx ini adalah G dalam kurung fx. Nah, maksud yang terdalam dalam buku ya, yang terdalam itu adalah fx. Kalau G di luarnya. Kerjakan dari yang terdalam ya. Kerjakan, jadi kayak judul lagu ya. Dari kayak judul lagu nih. Yang terdalam. Ada yang tahu yang terdalam ini judul lagu band mana? Oke, sip. Nah, setelah selesai yang terdalam barulah masuk ke G. Kita akan langsung saja masuk ke dalam contoh soalnya. Misal ya, di sini Mister punya fx sama dengan x min 1 dan gx sama dengan, atau ini 2x min 1, ini 3x min plus 4. Nah, ditanyakan A-nya adalah F bundaran GX. Yang B-nya misalkan ditanyakannya adalah G bundaran FX. Kemudian yang C-nya ditanyakan F bundaran G2. Yang D-nya G bundaran F min 3, misalnya seperti itu. Oke, jawab. Yang A, coba kita perhatikan, F bundaran GX. Kita uraikan bahwa bundaran jadi kurung. Sekali lagi, bundaran jadi kurung. Sehingga kita akan lakukan F GX. Nah, kalau ada kurung buka, haruslah ada kurung tutup.
Sekali lagi, taktiknya adalah bundaran jadi kurung. Nah, F bundaran jadi F kurung buka. GX. Namanya kurung buka, wajib ada kurung tutup. Setelah itu, pergunakan, nah ini istilah dari Mister, kerjakan dari yang terdalam. Mana berarti yang terdalamnya? Si GX yang terdalamnya. Jadi, masukkan GX yang udah diketahui kan? 3X plus 4. Setelah itu, kita akan masukkan 3X plus 4 ke dalam fungsi fx. Kalau fungsi fx-nya 2X min 1, berarti ketika kita rubah X, maka X di sini berubah. Kalau di sini diganti bunga, waktu itu ya, di fungsi ini juga berubah bunga. Burung berubah jadi burung. Berarti kalau ini berubah jadi 3X plus 4, maka ini pun berubah jadi 3X plus 4. Sehingga kita dapatkan 2 dikali yang asalnya X berubah jadi 3X plus 4 min 1. Sehingga hasilnya adalah 6X plus 8 min 1. Ini adalah F bundaran GX. Jadi F bundaran F bundaran GX itu adalah 6X plus 7 gitu. Begitupun yang B, G bundaran Fx. Ingat taktik bundaran jadi kurung, sehingga kita dapatkan G kurung buka Fx. Kurung buka wajib ada kurung tutup. Nah, di sini fx-nya apa? Kerjakan yang terdalam ya. Kerjakan dari yang terdalam. Di sini yang terdalamnya adalah fx. Fx-nya apa? Fx-nya adalah 2x min 1. Ya, masukkan. Nah, setelah itu masuk ke rumus G. Kalau di sini x, ini 2x min 1, maka ini berubah jadi 2x min 1. Sehingga hasilnya 3 kali 2x min 1 plus 4. Dapatlah 6x min 3 plus 4. Dapatlah 6x plus 1. Ini untuk G bundaran Fx. Sehingga kalau ada pertanyaan C, berapakah nilai F bundaran G2? Kita perhatikan F bundaran Gx-nya. 6x plus 7. Kalau di sini 2, ini pun berubah jadi 2. 6 kali 2 tambah 7. Sama dengan 12 tambah 7. Sama dengan 19. Yang D, G bundaran F negatif 3. G bundaran Fx-nya adalah 6x plus 1. Maka G bundaran F negatif 3 adalah 6 dikali negatif 3 plus 1. Sama dengan negatif 18 plus 1. Jawabannya adalah 17. Ini adalah G bundaran F negatif 3-nya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau yang diketahuinya bundaran? Yang ditanyakannya adalah si fungsi yang biasanya pembentuknya. Bagaimanakah itu? Coba kita akan lihat. Kita hapus dulu ini. Nah, kita ambil dari situ saja ya. Contoh lagi, diketahui F bundaran Gx ini adalah berapa tuh? 6x plus 7. Nah, Fx adalah 2x min 1. Yang ditanyakan adalah Gx-nya berapa. Nah, ini berarti salah satu fungsi pembentuk dari fungsi komposisinya ditanyakan. Bagaimana jawabnya? Nah, strateginya adalah pertama, uraikan tetap dari fungsi yang lengkapnya, yang fungsi komposisinya, ya. Uraikan tetap F bundaran Gx. Ini fungsi komposisinya. Di mana yang kedua bundarannya itu adalah jadi kurung. Kurung buka Gx dan jangan lupa ada kurung tutup setelah kurung buka.
ya, biar tidak kabur. Oke. Kemudian kita lihat di sini F bundarannya ada 6x plus 7. 6x plus 7. Kemudian fungsi fx-nya ini fungsi yang luar, sedangkan fungsi yang dalamnya itu dicari. Artinya tinggal substitusi aja nih. Nih. Kalau ini x ya. Kalau ini gx, ini jadi gx. Sehingga hasilnya 2 kali gx min 1. Karena yang dicari gx ya sudah. Bilangan-bilangan yang nggak perlunya kita singkirkan, pindah ruas. Jadi mulai pindah ruas, negatif 1 pindah ruas ke kanan jadi positif 1, 2gx. Sehingga di sini dapat 6x plus 8, 2gx. Nah, 2-nya pindah jadi pembagi. 6x plus 8 dibagi 2 itulah gx. Berapa 6x plus 8 dibagi 2? Jadi gx adalah 3x plus 4. Cocok ya? Oke. Sekarang bagaimana kalau soalnya sama, yang diketahui F bundarannya ini, gx-nya yang diketahui juga 3x plus 4. Yang ditanyakan adalah fx. Nah, bagaimana ini? Nah, bundarannya sama ini. Berarti langkahnya tetap bergerak dari bundarannya, fungsi yang lengkapnya. Bahwa F bundaran Gx, karena ini yang diketahuinya bundaran Gx, tapi kalau yang diketahuinya G bundaran Fx ya bekerjanya dari G bundaran Fx. Strategi yang kedua, bundaran jadi kurung buka. F bundaran jadi kurung buka. Gx setiap kurung buka harus ada kurung tutup biar tidak kabur ya. Kalau udah kabur repot. Oke, next. Apa yang lagi nih? Oh, bundarannya sudah diketahui. Yang udah diketahui langsung masukin aja. 6x plus 7. Ya. 6x plus 7 sama dengan, nah, gx-nya diketahui kan? Masukin aja kalau diketahui. Oh. Nah, sekarang bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya bentuk ini menyerupai yang ada di sini? Ya. Bagaimana ya caranya? Bisa pakai pemisalan. Pemisalan untuk mendapatkan nilai x ya. Untuk mendapatkan nilai x ini taktiknya. Misalkan, misal U sama dengan, misalkan pakai U ya, mau pakai A, mau pakai apa boleh. U sama dengan 3x plus 4. Ini caranya supaya dapat x sama dengan berapa? U min 4 sama dengan 3x. Sehingga x adalah U min 4 per 3. Oke? Setelah ketemu x-nya, maka ganti. Yang pertama, si ini dengan U, 3x kan tadi dimisalkan dengan U, sedangkan x dimisalkan dengan U min 4 per 3. Langsung masukkan ya. Yang mana tadi? Yang ini ganti x, kemudian yang U menggantikan peran si ini ya, ini semua. Peran si ini. Oke, sehingga kita akan mendapatkan bentuk seperti apakah yang kita akan dapatkan adik-adik? 6 dikali U min 4 per 3, X berubah jadi U min 4 per 3, tambah 7 sama dengan FU. Kan udah enak kalau begini, tinggal coret-coret nih, lihat 6 dengan 3, coret, jadi 2. Oke? Sehingga 2 dikali U min 4 adalah 2U min 8 tambah 7. Itulah FU. Sehingga di sini 2U min 1 itulah FU. Yang ditanyakan bukan FU. Yang ditanyakan Fx. Maka tinggal mudah saja. Kalau di sini U, di sini U. Kalau di sini kita rubah U-nya jadi X, ini pun semua U jadi X. Jadilah 2X min
1. Sehingga fx-nya adalah 2x min 1. Cocok. Ya. Oke. Itulah fungsi komposisi. Sekarang kita akan masuk, mudah-mudahan adik-adik paham ya. Kita akan masuk fungsi inverse. Sekarang kita sudah masuk ke fungsi inverse ya, bagian terakhir dari bab fungsi ini. Nah, di fungsi inverse juga harus tahu bagaimana mekanisme atau bagaimana operasional di fungsi inverse ya. Seperti halnya tadi fungsi komposisi. Fungsi inverse ini adalah fungsi kebalikan. Kita akan ilustrasikan, coba kita lihat dulu sebelumnya. Jika ada tadi ya, fungsi f memetakan dari A ke B ya, dinamakan fungsi fx. Nah, maka jika ada fungsi memetakan dari B ke A, nah ini dinamakan fungsi gx, maka gx adalah fungsi inverse dari fx. Kalau ditulis dengan notasi pembentuk himpunan, di sini si f itu ya, fungsi f itu adalah x, y. Ya, dimana y sama dengan fx. Nah, x anggota bilangan A, y anggota bilangan B ya. Ini berdasarkan. Kalau g itu fungsinya kebalikan, y, x tuh dibalik. Di sini x sama dengan fy. X anggota bilangan A, y anggota bilangan B, maka maka G adalah fungsi inverse-nya. Tetapi ini adalah notasi himpunan, tidak akan keluar kalau notasi himpunan di bilangan soal-soalnya. Yang keluar adalah bagaimana kita bisa mencari fungsi inverse-nya. Nah, strategi pencarian fungsi inverse sebenarnya ada notasinya dulu. Berarti misalkan fungsi inverse dari fx itu bisa juga dinotasikan, ditulis dengan f pangkat negatif 1 atau f inverse x ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Cukup adik-adik lihat ini y sama dengan fx, kalau ini x sama dengan fy, si fungsi inverse-nya. Nah, coba kita lihat di sini, kita akan mencari fungsi inverse dari fx. Pertama yang harus kita ketahui bahwa ketika y sama dengan fx ya, maka x sama dengan f inverse y, gitu ya. Ini rumus dari fungsi inverse-nya. Nah, sehingga ketika kita punya contoh ya, bisa ambil dari buku saja. Contohnya y sama dengan berapa ini? Fungsi inverse itu 6x plus 7. Jika diketahui fx sama dengan 6x plus 7, ditanyakan fungsi inverse-nya berapa. Nah, langkahnya adalah ada strateginya. Langkah pertama, misalkan fx dengan y. Di strateginya di buku sudah diuraikan jelas. Misalkan y sama dengan fx, sehingga y sama dengan 6x plus 7. Sampai sini mudah-mudahan adik-adik bisa paham ya. Ini baru langkah pertama. Langkah kedua, buat persamaan ini menjadi x sama dengan. Bagaimana caranya jadi x sama dengan? Sehingga harus kita pindah-pindah luaskan tuh.
bilangan-bilangan yang menghalangi X, ya. Sehingga di langkah kedua, ini kita coba, ini pindahkan 7 dulu tentunya ya, harus sistematis. Sehingga di sini X adalah Y min 7 per 6. Langkah ketiga dalam strategi itu adalah apa? X itu apa nih? Nah, dalam definisi X itu adalah F inverse Y. Sehingga kita rubah, langkah 3 rubah X menjadi F inverse Y. Dan langkah terakhir, kalau sudah seperti ini, kita bisa ganti. Yang ditanyakan bukan F inverse Y, tapi yang ditanyakan F inverse X. Maka kita ganti saja Y-nya. Dengan apa? Dengan X. Apa konsekuensi dari penggantian Y oleh X? Semua bentuk Y yang ada di sini berubah jadi X juga. Ya, seperti itu. Udah dapat. Nah, ini menurut taktiknya adik-adik. Menurut strateginya, sorry, langkah 1 sampai langkah 4. Ada taktiknya, ada. Mister coba bikin formula namanya buku harian. Buku harian itu mencatat kejadian dari filosofi buku harian ya, mencatat kejadian dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, ya. Nah, kejadiannya dicatat dan harus sistematis tentunya. Gak mungkin kan adik-adik bangun tidur setelah itu langsung ke sekolah misalnya, atau langsung Zoom, atau langsung Jimit, atau langsung online, ya. Adakah yang seperti itu? Mister yakin pasti mandi dulu, setelah mandi sarapan gitu ya. Setelah sarapan barulah Jimit, setelah Jimit ngerjain tugas, setelah ngerjain tugas santai sejenak, setelah itu istirahat dan tidur lagi, gitu kan kegiatan kalian, aktivitas normal dalam belajar ya, rutinitasnya seperti itu. Nah, ini pun sama. Kita akan mencatat si X dari asalnya X doang menjadi soal, menjadi fx ini. Nah, digimanain aja gitu. Jadi ketika ada fx sama dengan 6x plus 7 yang ditanyakan f inverse x-nya berapa, kita harus cari tahu si X ini diapain aja, dan kita tulis di sini, bikin sebuah garis, diapain aja tuh si X-nya. Si X ini diapain aja gitu ya. Nah, pertama harus sistematisnya apa, ditambah 7 atau dikali 6 dulu. Tambah 7 dulu. Oh, kalau tambah 7 berarti X plus 7. Ketika dikali 6, konsekuensinya harus semuanya dikali 6. Setelah diuraikan, oh jadi 6x plus 42, beda gitu. Oh berarti bukan kayak gitu. Berarti dikali 6 dulu gitu. Kali 6 si x itu. Setelah kali 6, jadilah si x itu 6x gitu kan. Baru setelah itu ditambah 7. Jadilah soal utuh gitu kan. Nah, setelah kita dapat buku harian tersebut, untuk inverse-nya ini di sebelah sini dibalik. Kita bergeraknya dari bawah ke atas. Yang asalnya plus jadi min atau sebaliknya. Yang asal kali jadi bagi atau sebaliknya. Yang asalnya pangkat jadi akar pangkat atau sebaliknya. Gitu ya. Nah, kita uraikan seperti ini. Pakai merah aja. Nah, berarti di sini yang plus 7. Plus 7 jadi apa? Jadi min 7. Jadi di atas. Tuh. Itu bergerak ke atas lagi, kali 6, jadi bagi 6 gitu. Sehingga ya inverse-nya menjadi, nah tinggal kita gini aja, inverse. Perlakukan si X dengan hasil yang kita dapat dari inverse ini. Gimanain X-nya? Dikurang 7 dulu, kurang 7. Setelah kurang 7 bagi 6, bagi 6. Inilah inverse-nya, sama kan? Gitu. Ya. Contoh Mister yang lain, oke. Misalkan Mister di sini punya, dicatat di buku juga, ya, tidak jauh-jauh. Oke, ini ada contoh lainnya. F
sama dengan akar pangkat 8 dari 5x pangkat 3 ditambah 1 dibagi oleh 7 dikurang 9. Nah, efeknya seperti ini. Yang ditanyakan adalah F inverse X. Coba adik-adik kita jawab bersama ya. Buku harian. Stress set. X diapain aja adik-adik? Si X diapain aja? Dikali 5 dulu, dipangkat dulu. Kalau dikali 5 jadi 5x. Ketika dipangkatin 3, si 5-nya harus ikut pangkat 3. Tapi kalau dipangkatin 3 dulu, begitu kali 5, ya udah 5x pangkat 3. Berarti pangkat 3. Mister notasikan dengan P3, artinya pangkat 3. Jadilah x pangkat 3, setelah x pangkat 3 dikali 5. Jadilah 5x pangkat 3. Setelah itu diapain? Dibagi dulu? Enggak ya, ditambah 1 dulu. Tambah 1. Setelah itu apa lagi? Bagi 7 atau akar pangkat 8? Akar pangkat 8 ya. Jadilah akar pangkat 8 dari 5x pangkat 3 tambah 1. Setelah itu barulah bagi 7. Setelah bagi 7 kurang 9. Ya. Coba. Nah, setelah itu buku hariannya sudah lengkap, kita balik prosesnya. Asalnya jadi bergeraknya dari bawah ke atas ya. Min 9 jadi plus 9. Bagi 7 jadi kali 7. Akar pangkat 8 jadi pangkat 8. Tambah 1 jadi kurang 1. Kali 5 jadi bagi 5. Pangkat 3 jadi akar pangkat 3. Sehingga F inverse X-nya adalah kita perlakukan si X dengan hasil inverse yang didapat ini. Jadi bagaimana adik-adik? X ditambah 9 dikali 7 ya. X tambah 9 kali 7 pangkat 8 kurang 1 bagi 5 akar pangkat 3. Inilah hasil dari F inverse X-nya. Oke, itulah dia fungsi inverse ya. Kalau sifat-sifat dan lain sebagainya bisa adik-adik lihat di dalam bukunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat adik-adik. Buku seri keempat, seri fungsi dari method ya. Buku ini bisa didapat oleh adik-adik melalui link kita ya. Bisa di Shopee ataupun Tokopedia ataupun di WhatsApp bisnisnya. Cuma Rp15.000 saja. Oke. Kalau adik-adik suka channel ini, boleh adik-adik subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk juga bisa membangun channel ini dan memberikan konten-konten yang bermanfaat seputar dunia matematika. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari Mister. Salam mathworld, sehat dan sukses selalu untuk adik-adik. Dadah.